Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Pertemuan antara bangsa Israel dengan Tuhan akan segera berlangsung. Setelah beragam ketentuan yang disampaikan, kini telah tiba saatnya bagi Israel untuk menyambut kehadiran Tuhan di atas Gunung Sinai. Meskipun mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kepulan asap yang meliputi gunung tersebut, namun inilah saat bagi bangsa Israel untuk merasakan keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Pada bagian akhir pasal 19 ini juga muncul larangan yang berulang kali disampaikan Tuhan melalui Musa, agar bangsa Israel tidak mencoba masuk ke area gunung tersebut. Larangan dari Tuhan yang berulang kali muncul pada pasal 19 dapat dipahami sebagai awal masuknya bangsa Israel ke dalam sebuah model hidup yang beraturan, bersama dan di dalam Tuhan. Hal ini dibuktikan pada pasal-pasal berikutnya ketika Tuhan memberikan beberapa peraturan sebagai panduan bagi umat Israel untuk membangun budaya hidup yang baru. Terdapat sejumlah peraturan yang tidak hanya dijalankan, tetapi juga dapat dimaknai dalam dimensi hidup beriman dan bersosial. Umat Israel akan memulai fase pembangunan budaya hidup baru yang berlandaskan pada perintah atau firman Tuhan. Oleh sebab itu, salah satu bentuk sikap dasar yang perlu mereka miliki adalah kepatuhan. Pada pasal ini, Tuhan sudah beberapa kali memberikan peringatan agar umat Israel mematuhi ketentuan yang sudah Ia sampaikan melalui Musa terkait pertemuan antara Tuhan dengan Musa dan Harun. Itulah sebabnya, larangan untuk tidak memasuki wilayah kudus di gunung tersebut bukan menjadi bentuk ekskomunikasi umat Israel dari Tuhan, melainkan sebagai wujud latihan kepatuhan dan kedisiplinan iman mereka kepadanya. Sahabat Alkitab, berbagai hal yang kita lakukan dalam hidup beriman tidak semestinya dijalankan sebagai formalitas belaka, melainkan sebagai wujud kedisiplinan dan kepatuhan dalam mengikut Tuhan. Misalnya, ketika kita melakukan ibadah komunal pada setiap hari Minggu, bukanlah sebagai pemenuhan sekedar kehadiran di hadapan Tuhan, melainkan sebagai wujud kerinduan dan keseriusan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita memberikan persembahan maupun perpuluhan bukanlah sekedar pemenuhan tradisi dalam kekristenan, melainkan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas seluruh pemeliharaan yang sudah Ia berikan kepada kita. Kita menolong orang lain bukanlah sekedar pemenuhan hukum untuk saling menolong, melainkan sebagai wujud kesediaan kita menjadi saksi Kristus yang membawa damai sejahtera di mana kita berada. Kita sudah mendapatkan pelajaran itu dari perikop yang baru saja kita baca pagi ini. Dan biarlah kita menjalani itu semua dalam kedisiplinan dan kepatuhan dalam mengikut Tuhan. Marilah kita berdoa.
Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk menjalani hidup dan setiap kegiatan peribadahan dan ritus yang selalu kami lakukan secara konsisten. Biarlah kami mampu menjalani itu semua sebagai bentuk pelatihan kedisiplinan dan kepatuhan kami dalam mengikut Tuhan. Sehingga setiap tindakan kami, setiap ritus yang kami lakukan di gedung-gedung ibadah, dalam peribadahan, dalam nyanyian-nyanyian yang kami sampaikan kepadamu, dalam setiap tindakan misi yang kami lakukan, itu tidak berakhir sebagai sebuah bentuk yang formalitas, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan dalam pemenuhan pemaknaan yang utuh kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.